Firman-Mu yang selalu menerangi langkah kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Marilah Tuhan datang hadir di tengah-tengah kami, urapi setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh menerima firman dan kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang Kau pakai pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore Ibu semua. Saya mau memperkenalkan diri. Kalau nggak kenal maka nggak sayang, gitu ya. Ya, nama saya Audini, ibu dari satu orang anak, tapi sekarang udah jadi 2 anak. Jadi saya baru beberapa waktu yang lalu meninggal, jadi anaknya kami yang urus. Jadi 3 anak adik saya, 1 anak saya, dan 1 suami. Hanya 1 ya. Saya didampingi saat ini dengan Ibu Eni dan Feli anaknya yang selalu mendoakan saya di dalam setiap pelayanan. Terima kasih juga untuk Bu Maria yang memberi kesempatan saya untuk membagikan firman di tempat ini. Harap setiap ibu-ibu yang ada di sini, baik yang muda, baik yang tua, ini ada Bu Marta, teman seperjuangan di sekolah, bisa menangkap setiap firman. Dan saya dengan senang hati jika seandainya setelah saya membagikan firman ada pertanyaan, silahkan ya. Oh, pertanyaan sekitar keluarga boleh. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, saya jadiin PR. Nanti saya sampaikan ke Bu Maria, biar Bu Maria yang sampaikan. Begitu ya. Oke. Sebelum saya masuk di dalam firman, saya mau ada beberapa pertanyaan kepada ibu. Walau saya punya inteng-inteng Bu, ada kerpeannya kalau bilang, tapi nggak boleh ya Bu Marta ya, nyontek itu nggak boleh. Tapi nggak apa-apa lah, saya harus nyontek, kalau nggak saya bisa loss. Ibu-ibu, kemarin kita sudah merayakan Natal ya di Desember yang lalu. Ini adalah tambahan Natal. Biasanya di Januari akhir, awal Februari itu masih ada Natal ya. Pertanyaannya saya sederhana, karena saya dikasih tema Natal adalah berita sukacita, mari kita bersukacita. Coba berikan senyum kiri kanan. Saya bersukacita. Saya bersukacita. Saya gini ya. Oh ya. Saya ibu-ibu yang bersukacita. Sama-sama ya. 2, 3. Saya ibu-ibu yang bersukacita. Tahu nggak sukacita itu karena apa ya? Karena dia telah lahir buat kita. Dia itu siapa ya? Pertanyaannya saya gampang. Apa hal kecil yang biasa membuat ibu sukacita? Gajian. Harus cari kecil. Langsung gajian. Padahal belum tentu selesai itu gajian itu selesai sampai akhir bulan ya. Oke, 1 jawaban gajian. Ada jawaban lain? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Apa? Rohana banget. Rohani sekali ya. Ini bukan khotbah minggu ya. Jadi lebih santai, lebih santai. Oke. Bersukacita karena dapat uang ya. Dapat uang bulanan, tapi kan itu udah dipakai tiap bulan. Mungkin bisa minus di akhirnya ya. Oke, yang selanjutnya tadi karena Tuhan Yesus telah lahir dan hidup di tengah-tengah kita. Amin. Yang kedua, saat Natal apakah yang lebih sering merasakan senang atau lelah? Ibu-ibu waktu waktu Natal itu lebih ke, oh saya senang dapat kado dari suami, atau aduh capek karena ngurusin anak-anak, bahkan mungkin nggak bisa beli baju.
beberapa versi, ada 2 versi biasanya. Saya ambil 2 aja ya, jangan susah-susah. Senang karena mungkin suami kita peka kasih kado, ya kado Natal buat mama. Tapi berapa banding berapa? Bener apa salah ya? Salah. Oh. Atau mungkin yang oma-oma ya, omanya baru berapa orang, merasa alone atau sepi. Natal ini gak ada anak, sepi. Saya merasakan tahun ini bener gak ada anak, saya tuh sepi sekali. Merasa sepi dalam arti begini, ada suami, ada kegiatan Natal, tapi merasa ada sesuatu yang kurang. Adakah ibu yang merasakan seperti itu? Kalau saya Bu Marta ketawa. Sama ya Bu ya? Seorang diri. Iya, udah buyar semua. Ibu-ibu, ini pertanyaan memang mungkin kadang pertanyaannya apa sih Bu Olin? Pertanyaannya terlalu gitu ya. Tapi coba ibu-ibu renungkan berapa banyak dari kehidupan kita sebagai ibu-ibu yang mungkin punya anak 1 atau masih belum punya anak atau masih single. Natal itu dipenuhi dengan seluruh kegiatan. Akhirnya capek. Padahal sampai sekarang. Kenapa? Padahal sampai sekarang. Budgetnya sampai sekarang. Terus belum berteriak-teriak kalau ngajak sekolah ibu, anak-anak kumpul di sini. Wah, itu pasti rame dan itu sangat melelahkan. Senangnya mungkin ada sedikit ya, senang. Ya udah, Tuhan Yesus lahir. Hanya memperingati Tuhan Yesus lahir. Apakah seperti itu, Ibu? Enggak ya. Kita akan merenungkan beberapa hal pada sore malam hari ini. Saya harap benar-benar ibu-ibu bisa mengaplikasikan atau merasakan di dalam kehidupan sehari-hari bagaimana itu Natal sebenarnya. Natal itu apa sih? Ini saya kasih catatan. Biasanya kalau ibu muda, Natal sering identik dengan kesibukan, mengurus anak, ribet persiapan beli baju Natal untuk anak-anak. Kalau iya dalam hati aja ya. Terus mempersiapkan rumah, menata rumah supaya pokoknya mah cantik. Kalau ada tamu tidak memalukan. Itu lebih persiapan Natal itu lebih bahkan kadang-kadang kalau misalnya dipelnya seminggu sekali, ini dipelnya menuju Natal bisa 2 kali sehari, pagi sore. Nanti kalau ada tamu isin aku gitu. Itulah kesibukan Natal yang seringkali terjadi di keluarga-keluarga muda. Tapi ekstrim kiri, di keluarga-keluarga yang anaknya sudah menikah, sudah di luar kota atau mungkin di luar negeri, akan ada merasa sendiri, sepi. Aduh, Natal kali ini gak ada anakku, cuman dia berlinang air mata. Mungkin juga tidak melihat nggak mau masak mau Natal, karena buat apa, nggak ada yang melihat. Nanti juga mungkin ada yang kunjungin atau mungkin enggak. Itu suasana di dalam kehidupan 2 keluarga yang berbeda. Yang satu keluarga muda, yang satu keluarga yang sudah bukan lansia lah ya, lansia. Ibu Marta sendirian. Tapi saya belum lansia, tapi sudah merasa sendirian. Saya kasih garis bawah. Sukacita Natal itu berasal dari Allah, bukan dari situasi yang menurut pikiran kita sempurna. Sempurna artinya begini, kalau suamiku aman-aman memberi hadiah, kalau anakku baik-baik saja dan pada Natal dia hadir, ada di rumah. Atau saya nggak ribet Bu, tenang aja, pokoknya semua baik-baik saja.
garisbawahi, sukacita Natal adalah berasal dari Allah. Amin. Jadi tergantung situasi, kondisi, tidak. Sukacita Natal adalah sukacita yang diberikan Allah kepada siapapun yang ada di dalam dunia ini yang percaya kepada Yesus. Tadi lagunya firman itu apa? Coba Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, kalimatnya kok bagus ya? Apa tuh? Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ini saya bukan ayat ini tapi yang ambil. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Inilah sukacita Natal. Tapi jawabannya ada di nanti ya, di terakhir. Mari kita buka Lukas 2 ayat 10. Saya jadi beda karena ada ayat. Lukas 2 ayat 10 ya. Ibu-ibu bisa buka. Saya akan bacakan ayat ini untuk ibu-ibu. Saya cuma ada 2 ayat saja hari ini. Nanti selanjutnya silakan ibu-ibu baca sendiri di rumah. Lukas 2 ayat 10 ayatnya sama-sama 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan untuk seluruh bangsa. Nanti lain kali kalau baca itu alamatnya dibaca dulu Lukas 2 ayat 10. Ya, jadi kalau saya juga tanya ke sini, Bu Maria, saya udah berapa kali ke sini, tapi Sherlock alamatnya di mana? Kalau tiba-tiba saya dikasih DKI Sampat, mesti lihat Google, betul nggak? Jadi alamatnya harus dibacakan. Sekali lagi ya ibu-ibu, minta tolong 2, 3. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yang terakhir Yohanes 3 ayat 16. Ini harusnya hafal. Yohanes 3 ayat 16. Alamatnya ya ibu, sama-sama 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami ibu-ibu yang ada di tempat ini ingin belajar bagaimana sukacita yang berasal daripada Allah. Mungkin kami dengan pikiran kami masing-masing, dengan pandangan kami masing-masing, tapi sukacita itu kadang-kadang membuat kami kecewa. Malam hari ini, beri pencerahan kami. Allah Roh Kudus, beri kami hikmat untuk mengerti apa yang dimaksud sukacita yang sebenarnya daripada Engkau. Berkati hamba-Mu di dalam keterbatasan dan ketidakmampuan. Biarlah mulut lidahnya Engkau kuasai, pikirannya Engkau juga yang tuntun, dan ambil alih waktu di depan oleh Engkau saja. Dan Allah Roh Kudus memberkati ibu-ibu pribadi lepas pribadi, sehingga apapun yang ingin Engkau katakan kepada pribadi lepas pribadi ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, diberikan kekuatan, bahkan diberi pengertian untuk dituntun, untuk dipegang, melakukan kegiatan dan melakukan apapun dengan sukacita yang daripada Allah. Terima kasih Bapa di surga, ampuni hamba-Mu jika seandainya hamba-Mu ada kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Juga kami yang mendengar, jika kami tidak fokus, Roh Kudus tuntun kami untuk fokus supaya firman-Mu sungguh-sungguh menjadi kekuatan pada kami semua. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya dapat tema ini,
Natal adalah berita sukacita. Marilah kita bersukacita. Natal adalah berita sukacita, adalah kalimat pernyataan, tetapi kalimat berikutnya, mari kita bersukacita. Mari kita bersukacita berarti kita sama-sama mengajak bersukacita, betul nggak? Betul. Nah, di Lukas 2 ayat 10 dikatakan, ini ayat yang kita pesannya itu kepada gembala ya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu baca semua, nanti harap ibu-ibu juga bisa membaca. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Pesan utama di sini adalah jangan takut, jangan khawatir. Berapa banyak dari ibu-ibu di sini menghadapi Natal ada sukacita, tapi ada sedikit ketakutan. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Saya jujur tahun ini ketika suami saya siap, nanti mungkin ada beberapa jemaat yang hadir. Waduh, saya bukan ibu-ibu yang suka masak, dan saya juga nggak bisa masak. Bisanya ya masak yang ala-ala gitu untuk keluarga. Waktu itu saya mikir, waduh, ya apa nanti ini? Saya buka Google, cari resep gitu. Ada rasa kekhawatiran, bukan hanya masak saja. Mungkin ada hal-hal, saya nggak tahu ibu-ibu bisa jawab sendiri. Hal-hal ketakutan dan kekhawatiran yang selalu menghantui di dalam kehidupan kita. Bukan hanya pada saat Natal, tapi pada waktu-waktu di kehidupan sehari-hari ibu-ibu. Saya nggak tahu apa ketakutan dan apa kekhawatiran yang terjadi. Tetapi kabar baiknya adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berita gembira yang akan membawa sukacita bagi semua orang. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengatakan berita sukacita untuk seluruh bangsa. Seluruh bangsa, saya termasuk, ibu-ibu termasuk gak? Termasuk ya. Karena bukan untuk orang Israel aja, karena kita adalah anak-anak Allah. Ya, nanti dijelaskan itu di mimbar khotbah. Jadi ketika kita menyadari bahwa kesukaan besar untuk seluruh bangsa, berarti berita sukacita itu bukan untuk orang di luar, bukan untuk orang yang belum mengenal Tuhan, tapi kesukaan besar adalah untuk orang-orang yang percaya. Tadi dikatakan firman itu menjadi manusia, diam di antara kita. Maksud diam adalah ketika ibu-ibu ada dan percaya kepada Yesus Kristus, ibu-ibu tuh ada di dalam tangan Tuhan. Ibu-ibu ada di dalamnya, dan ketika Tuhan Yesus memegang tangan kita, ibu-ibu ada di dalamnya. Menurut kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Kalau kita ada di dalam genggaman Tuhan, ada rasa takut? Ada rasa khawatir? Inilah sumber sukacita yang harus kita bagikan. Makanya tadi dikatakan, marilah kita bersukacita. Marilah kita itu bukan, ayo bu bersukacita ya. Enggak. Mari itu di dalam komunitas ini ada berapa orang? Mari ibu bersukacita bersama-sama. Nah, ketika kita menyadari kita ada sukacita, sukacitanya dari mana? Sumbernya adalah Allah yang memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nanti ayat berikutnya. Ketika kelahiran juru selamat Yesus Kristus sebagai Mesias, Tuhan kita telah lahir di kota Daud. Itu bukan hanya lahir di kota Daud saja, tapi ketika ibu-ibu percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ada di dalam genggaman tangan Yesus dan ada di dalam hati, berarti Yesus ada di hati saya dan di hati ibu. Amin. Ada rasa khawatir, ada rasa takut? Harusnya tidak ada. Ayat berikutnya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang terkenal.
karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalimat karena begitu besar, bukan besar-besar. Kalau kita nyanyi besar di sekolah minggu, bukan, tapi besar. Kalau orang Surabaya bisa dibilang tuh apa? Besar. Kayaknya tuh apa sih? Mendok gitu, dan itu tuh bener-bener besar. Kasih Allah itu bukan seperti saya mengasihi misalnya Bu Maria. Saya mengasihi Bu Maria, saya kasih hadiah. Saya nggak tahu. Waktu saya memberi hadiah kepada Bu Maria, waktu Bu Maria buka, oh cuma begini. Itu hadiah, bisa dia suka, bisa enggak, betul? Tapi kalau kasih Allah di dalam kalimat ini, di dalam ayat Yohanes 3 ayat 16 ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Allah yang begitu besar diberikan kepada kita, itu bukan seperti saya memberikan hadiahnya kepada Bu Maria. Bu Maria pasti seneng dong, tapi dibutuhkan atau tidak barang itu gak tahu. Tapi kasih Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia, itu dibutuhkan oleh kita semua. Benar gak? Gak ada, kita gak membutuhkan kasih Allah itu, gak ada. Saya gak tahu kalau misalnya aku kasih Tuhan ya begitu-begitu saja, gak ada hal yang spesial, biasa. Kalau ibu-ibu yang jawab kayak gitu, harus didoakan. Sungguh, ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, sumber mata air, sumber mata pemberian Allah itu kepada kita tertuju satu pribadi dengan apa? Kebutuhannya ya dan amin. Ibu-ibu dibilang gak ngebutuhin? Butuh. Kenapa? Karena kasihnya sempurna. Kalau saya punya anak saya satu, saya kasihin untuk dikorbanin untuk apa gitu, saya pasti nangis. Gak mungkin saya mau sungguhan. Allah yang penuh kasih, inisiatif Allah menurunkan Yesus Kristus, itu bukan hal yang mudah. Tapi karena kasih Allah yang begitu besarnya kepada manusia yang berdosa, diberikan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk supaya kita tidak binasa. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak masalah ibu-ibu? Masalah ekonomi, masalah relasi dengan suami, masalah relasi dengan anak. Ibu-ibu nanti yang saya nggak tahu berapa banyak ibu-ibu di sini yang anaknya udah mulai remaja, pemuda, dewasa. Nanti udah dewasa menikah, meninggalkan mama. Di telepon tuh kayak kita yang jatuh cinta mati-matian. Di telepon, di WA, susahnya minta ampun. Tapi saya bersyukur, saya punya anak gak gitu. Di WA jawab, di telepon bisa ini. Walaupun lagi di kelas yang udah, itu bersyukur. Karena apa? Karena kasih Allah, karena kasihnya kita sebagai mama, kita simpan, kita kasih tahu bahwa mama begitu besar mengasihi kamu, tapi tidak lebih besar dari Allah, sumber dari kasih. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, nggak serta-merta loh ibu-ibu, masalahku selesai, penyakitku selesai. Proses itu berjalan, mungkin sampai mati, sampai dipanggil Tuhan, penyakitku nggak selesai, masalahku nggak selesai, relasiku mungkin sama anak, sama suami, sama siapapun mungkin nggak selesai. Tapi di situ ada iman percaya kepada Tuhan Yesus. Saya suka nulis ya.
Iman itu bukan hanya datang ke gereja tiap minggu. Iman itu bukan baca Alkitab setiap hari. Tapi iman itu ketika kita mendapat masalah atau pergumulan hidup, di situ ada Kristus. Dan percaya, sekalipun pergumulan atau masalah itu tidak selesai, saya percaya kepada Yesus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya sharing sedikit ya sebelum saya masuk ke dalam sukacita. Ketika 8 tahun yang lalu saya divonis cancer, saya cuma dikasih inteng sama dokter 2 tahun kamu sembuh. Waktu berjalan saya nangis, bener gak Bu? Nangis ya, sedih. Wah, 2 tahun anak saya masih kecil, nanti suatu hari saya terus di mana ya? Anak saya siapa yang ngurus? Tapi apa yang terjadi Ibu? Sampai hari ini ibu-ibu ya saya sehat gak? Sehat. Prosesnya gak mudah, jatuh bangun. Saya pelayanan, kadang-kadang pelayanan saya harus pingsan di jalan, kadang-kadang digeletakin sama suami di pinggir jalan itu. Kenapa? Supaya ada, kalau orang pingsan tuh harus ke tanah ya, supaya cepat terus dikasih apalah, atau pokoknya supaya cepat sadar. Itu proses. Sampai hari ini dibilang sembuh? Enggak. Sampai hari ini saya sadar Tuhan masih berproses dengan saya. Kalau saya berpikir pengen sembuh, pengen saya bisa kemana-mana, bisa makan apa aja enak gitu. Tapi Tuhan berproses di situ. Makanya saya tulis, iman itu bukan ceritanya tentang saya berfirman, saya bicara dengan ibu-ibu, menguatkan ibu-ibu, bukan. Tapi ketika kita membagikan firman yang sudah saya terima melalui pembacaan firman Tuhan, melalui kehidupan saya, waktu saya berbagi ini, saya ada sukacita. Amin. Ketika ibu-ibu menyadari, oh iya ya, hari ini saya bisa mendengarkan firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita supaya kita tidak binasa. Ibu-ibu tahu gak catatannya? Kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus, sekalipun kita ada di dunia, kita sudah tanda tangan masuk neraka. Saya bilang ekstrim kayak gini, memang itu. Jadi jangan main-main. Percaya Yesus Kristus itu harus tahu sumber. Sumbernya siapa? Allah yang terlebih dahulu turun memberikan anaknya, yaitu siapa? Yesus Kristus. Untuk apa? Tinggal di antara kita. Untuk apa? Untuk memberi kekuatan. Untuk terus apa? Kita percaya kepada Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk sampai selama-lamanya tidak binasa, masuk ke neraka. Bukan neraka, jadi apa? Penghakiman terakhir, tidak bersama-sama dengan Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengetahui Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menekankan kasih Allah yang tidak terbatas. Dari satu ayat ini ada 3 sifat kasih Allah. Yang pertama, Allah itu baik. Setuju? Yang kedua, Allah itu mau memanfaatkan kita yang percaya kepada Tuhan. Kalau kalimat memanfaatkan kayak ekstrim ya. Allah mau kita menjadi duta, jadi wakil lah istilahnya ya, menjadi wakilnya Dia di dunia ini. Jadi bukan kalimat memanfaatkan. Jadi Allah mau untuk orang-orang yang percaya seperti ibu-ibu dan saya menjadi wakilnya untuk apa? Menyaksikan kasih Kristus kepada seluruh dunia. Maka itulah inti kalimat yang di atas ini. Dikatakan apa? Natal adalah berita sukacita. Betul, berita sukacita karena apa? Allah dengan kasih-Nya yang besar memberikan anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia. Untuk siapa? Untuk setiap orang yang percaya. Ibu
ibu yang hadir di tempat ini dan juga saya. Dan yang paling yang harus kita lakukan kalau kita mau hidup sukacita dalam kondisi apapun, mungkin gak makan, mungkin kontrakan ditagih-tagih, mungkin kita gak punya uang saat ini, atau apapun masalah ibu-ibu, sakit penyakit kah, atau mungkin ditinggal sama anaknya, gak dipeduliin anak-anaknya. Satu yang paling penting, ketika mulut kita menyaksikan Kristus, di situ ada sukacita. Selanjutnya saya mau kasih beberapa contoh. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika berita sukacita kelahiran Yesus Kristus, yang pertama adalah siapa yang hadir? Maria, ya? Betul? Maria masih muda, belum menikah, di usia yang muda, dia percaya walau tidak ada kepastian. Betul nggak? Maria didatangi malaikat, nanti kamu akan memiliki seorang anak. Tapi kalimat Maria apa? Jadilah kehendakmu. Maria taat. Sekalipun ya, kalau kita baca Alkitab kita tahu, oh akhirnya si Yusuf itu menerima dia, membawa, dan akhirnya yang lahir Yesus. Tapi kalau nggak tahu, Maria nggak tahu loh. Maria nggak tahu bagaimana endingnya, tapi dia percaya. Yang kedua, Simeon dan Hana. Ibu tahu? Itu orang lansia loh. Bersukacita karena apa? Di usia tua diberi seorang anak. Dua wanita yang dalam tadi saya yang pertama, wanita muda yaitu Maria, percaya di dalam berita yang ekstrim ya, belum menikah tiba-tiba hamil. Zaman itu bisa dirajam, ya. Sekarang saya nggak tahu, kalau sekarang mungkin dicuek aja ya, bisa disembunyikan. Kalau di dulu enggak. Lalu Simeon dan Hana di dalam usia lansia dia ada sukacita. Kenapa tadi saya bilang mungkin ibu-ibu di dalam kesendirian, di dalam ya nggak ada siapa-siapa. Saya dibilang harus sukacita Natal, makanya saya bilang sumber sukacita itu bukan dari kondisi, dari situasi, tapi sumber sukacita adalah Allah. Sumber sukacita Allah. Maka ketika si Maria itu percaya di tengah ketidakpastian, Maria muda ini belajar taat akan rencana Tuhan. Di situ ada sukacita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, terkadang kehidupan kita tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Mari kita lihat bagaimana Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Syukur kalau ibu-ibu ada di dalam komunitas wanita di gereja ini. Kita bisa saling curhat, tapi maaf, curhat itu jangan kebablasan. Kalau bisa curhat itu ke ibu gembala, kalau ibu-ibu, kalau laki-laki ke bapak gembala atau ke sama-sama kaum pria. Kenapa? Supaya tidak jadi gosip. Hati-hati ya. Kita kadang-kadang cerita satu kata ditambahin jadi dua kata. Ada garam, mecin, ada tambahan. Tapi coba kalau dititipin uang, pasti berkurang. Tapi dititipin kata pasti bertambah. Itu bahaya ibu-ibu ya. Saya sadar, kadang kita sebagai perempuan ada satu kelemahan seperti itu. Tapi ketika Maria percaya, balik lagi, ketika Maria percaya akan rencana Tuhan di dalam kehidupannya, ada sukacita yang keluar dari sikap dan tindakannya, karena kepercayaan dia gantungkan kepada Allah, sang sumber sukacita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mungkin dalam kesendirian, biasanya itu ibu-ibu lansia ya, kesendirian, mari kita sadari sukacita sumbernya dari Allah. Ketika Natal kita sudah mendengar Yesus lahir ke dalam dunia untuk kita,
bukan hanya untuk kita loh ibu-ibu. Sukacita Natal ini mari kita saksikan kepada banyak orang. Mungkin sungkan ya ibu-ibu kalau misalnya bukan sama-sama Kristen, mungkin sama-sama saudara seberangnya kita. Buktinya gampang, caranya gampang. Sikap ibu buktikan dengan kasih. Seperti Allah, gak banyak tek-tek bengak. Ya nanti ngobrol dulu sama si A, B, C. Nanti aku mau menurunkan anakku satu-satunya buat menebus manusia. Gak ada kayak gitu. Bagaimana kita melakukannya? Sikap Allah yang begitu silent, tapi inisiatif, diam maksudnya. Diam, sikap Allah yang diam lalu memberikan anaknya Yesus Kristus untuk manusia yang berdosa supaya tidak binasa. Marilah sikap itu kita contoh menjadi wakil Allah. Kita menyaksikan kalau mulut kita kadang-kadang tajam. Mari kita datang misalnya lagi sakit kah, mungkin masih lagi apalah, mari kita peluk. Kita kalau misalnya orang itu mau didoakan silakan doakan. Kalau nggak mau nggak usah. Perhatikan mungkin dia lagi sakit atau mungkin ada keperluan misalnya jalan ke depan kita lagi naik motor, Bu mau ikut Bu di boncengan saya. Itu cukup tanpa kata-kata, tapi kasih itu dibuktikan dengan sikap. Jangan sampai ibu-ibu di sini nggak ada persekutuan ibu-ibu yang lain bukannya membagikan kasih untuk sukacita, tapi malah membagikan gosip. Kan kalau gosip itu digosok-gosok makin si wah ngomong si A si B jadi C menyebar, itu bahaya ibu. Tidak ada kasih yang kita tunjukkan. Mari sore hari ini kita menyaksikan Kristus supaya sukacita yang Tuhan berikan, yang Allah nyatakan melalui anaknya Yesus Kristus ada di dalam hati dan pikiran kita, supaya sukacita Natal itu tidak hanya berita di dalam Alkitab saja, tetapi berita di setiap mulut kita, yaitu Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita dan hidup tinggal di dalam kehidupan kita semua. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan membagikan satu bagian kalimat yang menjadi pegangan ibu-ibu. Ibu-ibu, malam hari ini kita sama-sama ulangi ya. Kalau kita mau sukacita, maka kabarkanlah Kristus ke seluruh dunia. Ikutin saya ya. 2, 3. Kalau mau bersukacita, kabarkanlah Kristus ke seluruh dunia. Ulangi sama-sama. 2, 3. Kalau mau bersukacita, kabarkanlah Kristus ke seluruh dunia. Amin. Amin. Mau ibu-ibu? Amin. Sukacita itu bukan dari luar, sukacita itu dari dalam. Karena apa? Kristus sudah hadir di dalam hati kita. Dan Kristus itulah yang memberi sukacita. Apapun masalah ibu-ibu, apapun pergumulan ibu-ibu, percaya sukacita itu tidak akan pernah hilang. Karena apa? Roh Kudus yang ada di dalam hati kita pribadi lepas pribadi yang akan terus menguatkan dan terus menuntun kehidupan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, mari renungkan bahwa kita sudah terima sukacita yang hanya daripada Allah saja. Ibu-ibu bisa berdoa di dalam hati masing-masing, mohon ampun kepada Tuhan jika sekiranya sukacita yang ada di dalam hati berubah menjadi duka cita. Bapa di surga, pada malam hari ini kami sudah mendengar berita tentang kedatangan Engkau di dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Kami percaya sungguh-sungguh karena Allah yang begitu kasih, Allah yang begitu menyayangi kami manusia berdosa, yang sudah memberikan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib
dan pada hari yang ketiga bangkit untuk menebus dosa kami. Dosa yang sudah kami lakukan, dosa yang mungkin kami akan lakukan. Ajar kami Tuhan, untuk di depan nanti kami tidak melakukan hal-hal yang bodoh, tapi ajar kami untuk kami melakukan hal-hal yang menyukakan Engkau. Pegang erat kehidupan kami, agar setiap apapun yang terjadi di luar kehidupan kami tidak tergoncangkan. Mungkin ekonomi, mungkin relasi kami dengan suami, mertua, anak, atau siapapun Tuhan yang membuat kami tidak ada sukacita. Biarlah kami memandang kepada Engkau, Allah yang penuh kasih, Allah yang begitu mengasihi kami, ibu-ibu di dalam keterbatasan kami, ibu-ibu di dalam kesendirian kami. Biarlah kami mempergunakan lutut kami untuk terus berdoa, bersyafaat. Bahkan mungkin kami bisa melakukan satu tindakan untuk bisa mengasihi tetangga kiri, depan, belakang Tuhan. Walau mereka mungkin menjengkelkan, tapi kami mau belajar agar sukacita yang Tuhan berikan di Natal malam hari ini berdampak di dalam lingkungan kami. Terima kasih Bapa di surga, firman Tuhan berhenti. Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, biarlah terus membakar dan menyadari bahwa sukacita bukan karena kami memiliki segala sesuatu, bukan kami baik-baik saja, bukan kami sehat-sehat saja, tetapi sukacita sumbernya hanya daripada Allah saja. Apapun kondisi kami, apapun kehidupan kami, mungkin kami punya sakit dan masalah, kami percaya sukacita itu ada di dalam hati. Amin. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti dan biarlah Roh Kudus yang terus berkarya di dalam kehidupan ibu-ibu pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Ibu-ibu diberkati hari ini. Amin. Hari ini biasanya kita akan memberi berkat, ya. Kita akan memberikan persembahan. Saya kembalikan ke silakan. Saat ini kita akan Iya. kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Kau sudah memberkati kami lewat firman-Mu dan mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus tetap bersukacita dan kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan yang akan kami berikan. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita sambil ini ya. Menyanyi dulu. Diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila berjumpa
ini. Untuk bulan depan kita ketemu kembali di Selasa 17 Februari ya, 17 Februari yang pimpin ujian Ibu Yuli ya. Mohon diingat-ingat ya jadwalnya, nanti saya share ya, nanti saya share jadwalnya ya. Nah, sebelum kita itu aja masih ada pengumuman ya. Kalau tidak ada tambahan pengumuman, mari kita menyelesaikan ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum acara selanjutnya, saya undang jemaat untuk bangun berdiri. Ya, sebelum nanti kita akan doa berkat, nanti mohon Ibu Kardi untuk doa syafaat ya. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur untuk makanan firman-Mu yang sudah dibagikan oleh hamba-Mu yang sudah telah Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu supaya firman yang keluar yang sudah dibagikan supaya kami boleh menjadi saksi Kristus, dan supaya apa yang ada dalam kehidupan kami hanya Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin setiap hidup kami, supaya hidup kami seturut dengan Engkau yang esa. Kami percaya Tuhan, sukacita tidak hanya untuk merasa senang, merasa bahagia, tapi sukacita semuanya daripada-Mu, supaya sukacita ini dapat kami bagikan bagi saudara-saudara kami yang seiman maupun yang tidak seiman, supaya berkat-Mu selalu meluas dan melimpah, supaya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Dan kiranya Tuhan selalu memberkati hamba-Mu, Tuhan berkati apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi pekerjaannya. Kiranya Tuhan selalu ada bersama dengan hamba-Mu, supaya hamba-Mu saat Kau pakai hari lepas hari lebih heran untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih rencana kami akan berbagi untuk karena Dia yang sudah disiapkan. Kiranya Tuhan campur tangan apapun isinya, kiranya Tuhan selalu berikan dan sukacita yang ada dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau sudah memimpin para wanita ini, supaya para wanita ini semakin hari semakin semangat dan semakin berbaur dalam setiap kehidupan dia Bapa, supaya kita semua menjadi wanita-wanita yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam doa kami
sebelum kita akan ke dalam kali mari buka hati itu, buka tangan untuk boleh menerima berkat. Biarlah pada malam ini terimalah berkat dari surga, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, hiburan, dan keberanian untuk boleh menjadi saksi Tuhan, membagikan sukacita. Kiranya itu menjadi bagian kita, orang-orang yang dipilih dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya berkat yang berasal dari surga, yang berasal daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus turun atas kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari ya percaya sama-sama katakan. Amin. Bapak terima kasih. Apa ya pertanyaannya? Ibu-ibu yang tanya aja deh. Pertanyaannya mau susah atau mau gampang, Bu? Gampang. Yang gampang ya. Gampangnya apa ya? Cuma dua Yang ini aja apa? Yang mau tanya? Iya, yang mau tanya. Ya, kita Gantian tanya. Ayo, saya keluar diri ibu. Ibu di usia berapa? Saya tahun ini usianya 55. Oh, 55. Tahun ini ya, 55. Kelihatan masih muda. Oh iya. Saya masih muda memang. Saya harusnya masih muda, masih 17. Saya senang sama anak-anak, jadi harus bersuka cita. Ya, itu bukan pertanyaan loh. Silakan ada yang mau tanya. Nah, itu Berdiri Bu. Ibu Julit. Saya mendengar. Yang buat ibu bisa survive lawan penyakit kanker dan masih tegak, awet muda, sehat. Sebetulnya dibilang survive. Sebetulnya hanya ada Yesus ya, kalau saya bilang. Saya sering nangis Bu sebenarnya. Maksudnya saya sering nggak sanggup menghadapi proses ini ya. Karena saat ini pun kemarin Desember lalu harusnya saya PET scan. Jadi begitu setelah, karena di payudara saya ini ada 4 benjolan 4. Jadi benjolan yang paling di sebelah kanan ini itu besar sekali. Dan itu katanya harus operasi, dan operasinya memang 7525. Nah, jadi kan kemungkinan logika sederhana saya nggak melakukan. Jadi sebelah sini juga ada. Tapi ketika saya menyadari itu semua, saya hanya, yaitu yang pertama nangis. Lalu saya bilang sama suami, "Pak, 2 tahun loh." Saya bilang gitu, "Pak, 2 tahun loh." Terus suami saya nggak tahu ya, kalau suami saya orangnya kan diem, nggak banyak ngomong atau nggak banyak gimana. Jadi dia cuma bilang, "Puji Tuhan Pak, 2 tahun. Puji Tuhan 2 tahun," katanya. Jadi ada waktu, yuk kita pelayanan. Nah, dari titik itu saya lakukan hal yang ya itu. Jadi saya sekarang
kehancuran dan kekhawatiran untuk getah benih. Tapi setelah dites CA-nya memang muncul ya, tapi kromosomatnya buat saya justru jadi ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap sih memang, tapi buat saya itu hal yang nggak begitu terlalu dikhawatirkan, karena saya ada satu grup, memang grup cancer, dan kami punya KTB khusus. Nah, kenapa saya kuat? Tadi saya garis bawahi. Saya bersyukur punya suami yang kasih kekuatan, yaitu ya 2 tahun itu waktunya buat pelayanan. Jadi waktu itu 2 tahun itu saya benar-benar gencar. Mungkin Bu Maria juga tahu, saya pelayanan, banyak sekolah. Bahkan saya sampai hanya circle, tapi yang tahu saya sakit itu hanya circle yang di pelayanan saya. Juga mungkin di grupnya guru-guru itu hanya beberapa yang nggak banyak guru-guru. Kami satu grup di MDMP itu pun nggak banyak. Jadi begitu saya mau pelayanan, saya kadang-kadang maskeran dulu, Bu. Jadi supaya saya kelihatan seger. Terus saya pengobatan pun tidak pengobatan barat, jadi pakai pengobatan tradisional. Jadi minum obat tradisional terus ditusuk jarum. Nah, pengobatan itu yang mengakibatkan benjolan di bawah saya ini mengering. Tapi jangan salah ya, begitu sampai memerah, sampai di puting, karena nggak ada cowok, di puting itu tuh sampai masuk. Tapi puji Tuhan, proses itu berjalan sekitar berapa tahun ya? 3 tahun, sampai ininya luka semua. Dan ini memang sedikit di sini ada merah, sekarang enggak, cuma di sini luka. Jadi itu aja. Saya sering nangis di dalam kamar. Jadi saya kalau kesakitan seperti saat ini, saya selalu sakit, lagi nyeri gitu, lagi keremas-remas. Saya hanya tarik nafas pakai metode Tai Chi. Metode Tai Chi itu kan halus ya. Dan saya selalu maksudnya saya jadi apa sih? Bukan memotivasi ya. Jadi saya lebih ke, saya bilang Tuhan kasih kekuatan buat saya. Jadi waktu kalau saya pelayanan, saya bilang Tuhan kasih kekuatan. Jangan salah ibu-ibu, saya waktu itu sempat, ini saya share langsung ya, sempat daunnya tuh begini. Mama saya juga sama cancer, itu karena pakai spiral, saya juga pakai spiral. Lalu berapa dokter, karena ada dokter teman saya sendiri, saya tanya apakah ini keturunan atau bukan, ternyata bukan. Jadi kemungkinan besar akan bisa sembuh. Dan itu balik ke diri. Jadi ibu-ibu kalau misalnya ada yang sakit, jangan dibuat stres. Jadi begitu stres, saya tadi siang ini ada beberapa teman yang sakit, yang lagi ada masalah, jadi saya itu berdoa dan sempat saya tuh tegang gitu, sempat stres juga, dan stres itu di bawah sadar dan itu mempengaruhi. Jadi memang seperti itu. Terus yang paling harus mendukung adalah orang terdekat, yaitu suami, anak-anak. Itu kalau bisa, kalau menghadapi cancer itu satu hal, jangan terus ditanya, itu akan semakin menekan pikiran kita. Itu mama saya 10 tahun, saya ini jalan masuk ke 9 tahun berarti saya selalu mikir, 1 tahun lagi waktu saya gitu ya. Jadi saya lagi berdoa seperti Rizky, boleh diperpanjang boleh diperpanjang, tapi itu kan Tuhan yang terjadi. Tapi ketika saya sempat down juga, adik saya tiba-tiba dia hamba Tuhan di GBI Rock, sakit dan akhirnya meninggal, ternyata dinyatakan kanker tulang dan nggak tahu sama sekali. Lalu dilanjutkan 3 bulan kemudian, ini tahun lalu kakak saya juga meninggal. Kalau kakak saya memang sebelum jadi pendoa syafaat, dia itu ya karena bekerja dengan kondisi orang-orang jadi kena otaknya. Dan itu semua saya sempat tanya ke dokter, karena saya masih kuat, saya tanya, dan itu memang bukan keturunan. Lalu saya berpikir ketika adik saya bulan Oktober meninggal, terus kakak saya 3 bulan, jadi Desember meninggal 3 bulan kemudian, saya tuh sampai gak bisa tidur 1 minggu, karena itu
begitu cepat. Pada adik saya setelah pelayanan PW seperti ini di Mas Pion, terus kakak saya itu baru berdoa keliling. Tiba-tiba dia bilang gini ke mbaknya, bawain baju saya, mungkin saya Rabu mau pulang. Pulang itu saya pikir pulang kemana? Cuman mbaknya sempat telepon saya, Bu katanya, Ibu bilang, Mami bilang katanya Rabu katanya mau pulang. Saya pikir ya pulang dari rumah sakit gitu ya. Ternyata memang pulang dari rumah sakit. Nah, hal seperti itu yang membuat kita semakin stres. Tapi Ibu kalau tahu, sekali lagi saya garis bawahi, kalau tahu ada yang sakit seperti itu, jangan sering-sering ditanya. Karena begitu ditanya, begitu dia tuh langsung berpikiran pling gitu ke otak. Dan otak itu akan berkomunikasi dengan yang sakit-sakit, itu akan bereaksinya juga tidak nyaman. Makanya seperti sekarang, saya bersaksi terakhir kemarin suami saya bilang di usia lansia, yaitu sekali, dan setelah itu saya sudah mungkin calling down, belajar untuk menikmati. Jujur, ada dalam waktu ini saya untuk Bu Eni ini, saya bisa makan. Beberapa waktu ini saya kurang bisa makan, tapi tidur memang nggak bisa. Dan mungkin kalau lihat kondisi sekarang saya baik, sebetulnya nggak baik-baik saja. Saya seringkali masuk kamar dan saya nangis. Karena apa? Sakitnya nggak berkeluhan. Terus keduanya, saya menjelaskan gimana itu sakitnya. Tapi saya percaya Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih sukacita. Jadi kalau ada pelayanan mungkin nanti saya ke Blitar, terus nanti saya ke Pasuruan, saya dikasih kesempatan sama Tuhan, saya mau berjalan. Sampai kapan saya nggak tahu. Tapi ketika saya melayani, saya mentransferkan spirit sukacita, spirit yang benar-benar itu membangun, jangan menjatuhkan. Jadi intinya, ketika ibu menghadapi apapun ya, walau mungkin sendiri, saya sering sendiri karena suami sering melayani keluar kota. Apapun lagi sendiri, nangis di hadapan Tuhan. Itu satu. Dan yang kedua, serahkan semua masalah itu di bawah kaki Yesus. Ketika kita bilang gini ya, satu kalimat, Tuhan, saya sudah gak kuat nih hari ini, tolong Tuhan kasih kekuatan. Selesai, hari itu gak usah ngomong lagi. Kalau saya pakai cara seperti itu, supaya apa? Supaya sungguh-sungguh kayak kita melempar bola, melempar masalah. Bola itu dilempar ke orang lain, kita udah pergi. Jadi masalahnya sudah saya lempar kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang atur selesai. Jadi jangan ibu mungkin maaf ya, kadang-kadang ibu bilang, Tuhan tolong saya, anak saya begini. Saya serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Udah selesai kan? Udah doa ya? Amin. Nanti lagi jalan, anakku anakku begini. Itu kayak ngambil masalah lagi kepada Tuhan. Jadi belajar untuk kalau kita sudah menyerahkan kepada Tuhan Yesus, serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Itu saya caranya. Mungkin ada yang lain? Nah, oke, yang bertanya Satu apa lagi. tadi ya? Silakan dipilih. Satu lagi. Ada pertanyaan? Ada lagi, Ibu-ibu, ya. Bukan berarti dana itu. Satu Bu. Kalau kita Berdiri Bu. Lihat itu. kalau kita mengalami hal yang seperti itu pasti ada negatif thinking kan Betul, dalam pikiran kita. betul. Kita mengkhawatirkan banyak hal. Betul. Saya percaya ibu hamba Tuhan pasti hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan kan ya. Itu kan teori Bu. Iya. Nyatanya enggak. Saya mau jujur ya. Tapi dalam hati kan masih ada apa ya yang membebani kita kayak berat gitu loh. Kira-kira untuk motivasi apa yang ada di dalam hati ibu ini untuk tetap bersemangat gitu loh. Untuk dalam hati untuk memotivasi diri sendiri. Kesempatan ini tuh apa dan yang membuat kita tuh tetap kuat gitu apa gitu. Oke, makasih ya Bu. Motivasi ya, sebenarnya kadang kita salah motivasi. Kita datang ke gereja pengen dengar firman, kadang salah, pengen ketemu teman atau pengen apa. Nah, motivasinya luruskan. Motivasi kita datang ke gereja mau apa? Dengan firman. Saya selalu berkali-kali ke anak remaja, jangan bawa HP. HP itu bisa jadi sahabat, tapi bisa jadi penjahat. Kenapa? Ketika kita centing, ada
motivasi di dalam diri saya hanya satu. Saya ingin menyenangkan hati Tuhan sekalipun susah. Saya udah sampaikan kan, berjalan bersama Tuhan Yesus nggak mudah, nggak mudah. Jangan salah karena saya hamba Tuhan, nggak mudah. Saya juga, tapi saya puji Tuhannya nggak ngomel sama Tuhan. Jadi saya seperti Ayub. Coba ibu-ibu kalau yang ada masalah sekarang baca Ayub 1 sampai Ayub 42 sampai akhir. Saya waktu mama saya divonis cancer dan itu habis-habisan semua saya baca Ayub. Baca Ayub. Lalu saya pikir, oh ya udah. Terus kan 3 bulan kemudian, ini 3 bulan. 3 bulan kemudian papa saya meninggal. Betapa hancurnya hati saya gitu ya. Saya anak perempuan, istilahnya yang paling dekat sama mereka. Malah papa saya nggak sakit. Papa saya tiba-tiba susut sampai teman saya bilang, ini bukan sakit, ini psikis katanya. Enggak. Hal itu nggak mudah ya. Apalagi orang yang dikasih. Saya tuh sayang banget sama papa mama. Sampai saya tinggalin suami saya waktu itu hanya mengurus papa mama saya. Setelah mama saya nggak ada, saya udah komit saya mau bawa papa saya. Tapi ternyata sebelum saya bawa ke Surabaya, ke Bengkol waktu itu papa saya itu belum meninggal. Itu saya nggak terima ke papa saya karena papa saya kuat sekali. Nah, itu waktu saya baca Ayub, saya sampai gini, wah, walau berinding ya, walau kayaknya gini ya. Ayub nggak tahu. Kalau kita tahu kan langsung baca ya, bisa kita loncat-loncat ayatnya juga. Pokoknya pengen tahu nih ayatnya sampai akhirnya apa. Endingnya Tuhan pulihkan. Saya pegang teman. Jadi motivasi saya, sekalipun saya sekarang dalam tidak menyenangkan, baik mungkin saya kadang jengkel sama siapa, saya cuma bilang gini, biarinlah orang jengkel, anggap aja dia nggak jengkel sama saya, tolong aja deh. Memang sebenarnya nggak boleh ya, kita harus hadapi. Tapi kalau sudah nggak kuat sekali ya, lakukan. Motivasi saya datang ke gereja, motivasi saya hidup, saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Jadi semua firman yang tadi itu benar-benar apa yang saya alami. Saya benar-benar menghidupi firman Tuhan. Sebenarnya menghidupi firman Tuhan kalau kita nggak mengalami ditinggal yang dikasihi, meninggal, atau mungkin kita nggak punya uang, menderita, diusir-usir dari kontrakan, mungkin ya Bu ya, saya nggak tahu permasalahan ibu-ibu atau apapun gitu ya. Kalau tidak pernah mengalami, kita akan menganggap sepele. Makanya saya kasih kunci, kalau ada orang yang berduka jangan bilang, sabar ya, Tuhan kasih kekuatan, kamu bisa disampo orang. Mending dengan cara apa, peluk, sudah selesai. Karena apa? Saya mengalami begitu sakitnya. Dan saya dalam kondisi sakit seperti ini, ya saya cuma bilang, kan orang-orang bilang, oh ini kuat ya, tetap semangat ya. Dan saya kamu nggak tahu, karena nggak tahu. Kadang orang bilang, wah puji Tuhan ya Bu Orin, sehat seger, amin, terima kasih. Kenapa? Dia nggak tahu waktu saya kelihatan kesakitan. Jadi motivasi yang ada di dalam diri kita, siapapun menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya sakit sekarang, saya belajar, oh saya sakit. Dalam kesakitan saya belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Walau sakit, benar sakit. Walau nggak kuat. Ya, kadang kalau saya sama orang yang terdekat ini, saya baru beberapa bulan sama gue, saya merasa, oh iya, saya bisa. Aduh, saya sakit banget, kayak enak di badan saya bisa. Tapi ke orang ini saya berusaha untuk tidak, bukan munafik ya. Maksudnya nggak punya kamuflase, bohong-bohongan. Saya kuat nggak? Saya kalau ibu tanya, saya kuat nggak kuat? Saya nggak kuat, sungguh nggak kuat kayak. Saya bilang tuh, saya bilang sama ada satu teman, oh ini kuat ya. Saya tuh nggak kuat, sungguh nggak kuatin apa. Saya tuh kayaknya pengennya tidur. Tuhan ayo panggillah saya secepatnya gitu. Tapi ternyata udah saya masih panjang. Cuma saya malah mau minta doa kayak Giskia kan, diperpanjang supaya anak saya menikah dulu, tapi ya nggak tahu kan Tuhan. Tapi tetap siap atau nggak siap, saya sudah persiapkan. Kapanpun waktunya saya sudah siap. Karena saya lihat adik saya tiba-tiba setelah PW
terus tiba-tiba kakinya sakit. Aduh kenapa ya? Bawa ke dokter, katanya dokter, oh itu mau ngopling. Kalau ngopling terus kayak aku nih yang sering ngopling tiap hari dibanding dia. Saya nyetir ya, setir itu kan pakai ngopling gitu. Harusnya saya yang duluan sakit, ternyata cepat sekali dia meninggal. Cuma dalam 1 bulan. Saya juga kaget. Nah itu ya. Jadi siap atau nggak siap ibu-ibu harus. Ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya? Nanti ada yang belakangan. Dicatat. Oh gitu. Kalau tanya lagi ada ini ibu. Yang pasti saya kasih garis bawah. Kalau ibu-ibu mau sukacita, padahal nggak sukacita, padahal gimana sih? Saya sih kebayang. Saya ibu nggak punya makanan atau mungkin ada masalah di kontrakan atau apa, suami atau anak yang menyakiti. Di dalam hati ada Yesus, ada Roh Kudus. Sukacita itu datang dari Allah, bukan dari ibu. Jadi kekuatan itulah. Sekalipun nangis silakan, marah silakan, boleh kok. Alkitab nggak pernah melarang kok. Jangan marah yo, jangan nangis ya, nggak ada. Nangis. Saya sih bilang kalau ada masalah mau nangis, nangis aja. Seteriak misalnya nangis gerung-gerung silakan. Tapi nangisnya di kamar. Jangan di depan ada orang lain. Nanti orang lain, wah KDRT ini suaminya. Jangan. Jadi maksudnya nangislah di dalam kamar. Kalau misalnya bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong saya nggak kuat. Selesai, setelah itu besok sudah beda lagi mati. Terima kasih. Dan ada foto itu. Hadiahnya belum. Belum ada yang nanya. Enggak, maksudnya itu. Oh, foto aja gini, foto aja. Udah ada lagi? Puji Tuhan. Ibu sudah ini ya. Puas ya, kaki ya. Amin. Kan kalau nyambangin, kalau saya ditanya sakitnya, gimana sakitnya? Aku bisa doain aja langsung, doain aja langsung. Oh iya, gitu. Iya, tadi barusan saya dapat ya dari Pak Yer, Bu Sri sakit, jadi nggak bisa hadir hari ini di rumah sakit. Tadi saya tanya kan belum selesai, kan mau nggak berani Pak pegang HP, ini yang balas WA belum. Saya tahan dulu setelah ibadah ya. Jadi nanti lainnya tanya di rumah sakit malam di fotonya ada